Apa cirinya kalian adalah reinkarnasi dari kehidupan di masa lalu? Topik reinkarnasi selalu menjadi topik yang seru untuk dibicarakan, karena konon beberapa dari kita adalah orang yang merupakan hasil reinkarnasi kehidupan di masa lalu. Bahkan ada yang sudah bereinkarnasi berulang-ulang segala. Dulu topik ini dianggap mistis dan fantastis. Ternyata semakin dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, reinkarnasi pun kini bisa dijelaskan secara ilmiah dan masuk akal. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Sebelum dilanjut, simak dulu informasi penting berikut ini. Tahun 2024 dan seterusnya sedang terjadi penuntasan karma besar-besaran. Jika Anda terlahir dari keluarga yang mengalami banyak kasus KDRT, banyak terjadi perselingkuhan dan perceraian dalam keluarga, mengalami kemiskinan generatif dan banyak anggota keluarga yang terjebak dalam hubungan toksik dengan pasangan, lalu Anda merasa ini ada sesuatu yang salah dalam garis keluarga dan merasa harus memperbaikinya, maka bisa jadi Anda adalah yang terpilih untuk menghentikan karma-karma leluhur ini. Ketika Anda berhasil menghentikan siklus karma leluhur ini, maka Anda tidak hanya menyelamatkan generasi selanjutnya, tapi Anda juga bisa meningkatkan kesadaran spiritual dan semakin mengenali diri sejati. Anda juga semakin mudah mengakses ilmu dan bakat leluhur lainnya yang sangat powerful, yang selama ini tertutup oleh karma-karma. Jika kalian punya panggilan yang sama untuk memutuskan siklus karma leluhur dalam keluarga dan kembali kepada leluhur kalian yang suci dan agung, maka online kelas ini cocok untuk Anda ikuti. Di online kelas besok, kita akan belajar mengidentifikasi dan menghentikan pola karma leluhur dalam keluarga, menyembuhkan trauma antar generasi, dan mengakses DNA leluhur agung yang belum terbuka. Sayangnya, online kelas ini belum tentu saya buka kembali. Jadi mumpung ada, daftarkan diri kalian sekarang karena seat sangat terbatas. Cek deskripsi video untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya. Reinkarnasi sebenarnya adalah istilah yang pada mulanya dipopulerkan oleh agama-agama kuno, seperti agama Hindu dan Buddha. Bahkan di agama-agama lokal dan di tradisi kuno yang usianya sudah tua pun, istilah reinkarnasi ini juga diperkenalkan. Contohnya seperti dalam tradisi Kapitayan atau Jawa kuno, kemudian ada juga agama Shinto, dan masih banyak lagi agama-agama lokal lainnya yang tua yang turut memperkenalkan istilah reinkarnasi ini. Dulu, pemahaman reinkarnasi ini dianggap sebagai pemahaman spiritual atau mistis belaka. Sekarang, seiring dengan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, perlahan-lahan fenomena reinkarnasi ini bisa dijelaskan secara masuk akal. Seseorang dikatakan mengalami reinkarnasi jika ia dilahirkan kembali ke dunia ini. Dalam agama dan tradisi kuno, ruh manusia yang telah meninggal itu memiliki beragam perjalanan. Tidak semuanya lantas kembali kepada Sang Pencipta. Ada juga yang mengalami reinkarnasi atau terlahir kembali di masa depan dalam sosok yang baru. Jadi ruhnya sama, namun tubuh dan waktunya ini berbeda. Dalam agama dan tradisi kuno, sering dikatakan kalau manusia yang mengalami reinkarnasi itu berarti ruhnya belum bisa diterima atau belum bisa menyatu kembali dengan Sang Maha Pencipta, sebab masih ada kemelekatan duniawi yang belum dituntaskan. Dalam tradisi Hindu Bali dan Jawa juga dikatakan, ruh manusia yang masih memiliki urusan di dunia yang masih tertinggal tentu akan reinkarnasi. Ruh ini akan berhenti reinkarnasi ketika ia sudah berhasil moksa, alias terbebas dari segala kemelekatan duniawi. Selama masih ada kemelekatan atau masih ada pola-pola karma yang belum dituntaskan di kehidupan yang sekarang, maka ruh manusia akan terus bereinkarnasi hingga nanti terbebas sepenuhnya. Menurut tradisi-tradisi kuno, reinkarnasi ini hanya akan terjadi pada keturunannya saja, tidak bisa keluar dari garis keturunan. Alias, kita yang hidup sekarang ini bisa jadi adalah leluhur kita sendiri di masa lalu. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku reinkarnasi, padahal tidak ada garis keturunan dari orang yang direinkarnasi itu, bisa jadi ia justru sedang berbohong atau mengaku-ngaku saja. Tapi, kenapa sih ada orang yang reinkarnasinya itu menjadi ras atau bangsa yang berbeda? Misalnya, ada kisah orang reinkarnasi itu ternyata dulunya dia pernah hidup sebagai orang Eropa. Kemudian ada juga yang dulunya hidup sebagai orang Arab atau bahkan orang Afrika. Hal ini masih bisa dijelaskan sebab leluhur kita ini ada banyak. Yang namanya leluhur itu tidak terbatas pada garis kakek nenek, ayah ibu, buyut, cicit, atau canggah semata. Tapi bisa jadi lebih tua beberapa generasi dari itu. Sedangkan kita sendiri sudah tidak tahu dulu leluhur kita pernah menjelajah kemana saja atau dulu pernah
pernah melakukan pernikahan silang dengan bangsa mana saja. Sebab Nusantara sendiri pernah punya riwayat dijajah atau dikolonisasi oleh beragam bangsa asing. Dan juga ada jejak-jejak kapal leluhur yang ditemukan menjelajah hingga ke benua Afrika sana. Sehingga bisa jadi di era-era tersebut, leluhur kita melakukan perkawinan silang sehingga melahirkan diri kita terdahulu sebagai bagian dari bangsa Afrika, Eropa, Timur Tengah, atau jenis bangsa lain yang jauh dari Nusantara. Jika ini dikaitkan dengan teori DNA, sebenarnya reinkarnasi bisa dijelaskan secara masuk akal. Manusia umumnya hanya menggunakan 10% dari DNA-nya saja. 90% sisanya ini dianggap DNA sampah yang tidak aktif dan belum dieksplorasi. Padahal menurut Kazuo Murakami dalam bukunya Rahasia DNA ini dijelaskan kalau bisa saja memori-memori kehidupan masa lalu leluhur kita, termasuk informasi kehidupan masa lampau kita sebelum kita mengalami reinkarnasi, semuanya tersimpan dalam DNA 90% ini. Apa yang membuat kita berpikir bahwa kita adalah hasil reinkarnasi kehidupan terdahulu bisa jadi adalah pecahan-pecahan memori kehidupan leluhur kita yang terekam dalam DNA yang kita warisi. Ini akhirnya bisa menjelaskan fenomena unik. Kenapa sih ada orang yang memiliki keahlian atau skill tertentu dalam hidup tanpa perlu mempelajarinya? Contohnya, ada orang yang tiba-tiba bisa bicara bahasa asing tanpa mempelajarinya. Ada orang yang jago dalam keilmuan tertentu tanpa harus belajar dari nol seperti manusia kebanyakan. Bisa jadi ini semua adalah bakat-bakat yang dulu sudah pernah dipelajari oleh leluhurnya atau oleh dirinya di masa lalu, kemudian terbuka kembali di kehidupan sekarang karena orang tersebut mewarisi DNA-nya dengan sangat kuat. Lalu informasi DNA tersebut terbuka kembali sekarang. Selain tersimpan rapi dalam DNA, kehidupan masa lampau kita sebelum reinkarnasi atau past life itu juga tersimpan dalam pikiran bawah sadar atau subconscious mind manusia. Pikiran bawah sadar adalah dimensi berpikir yang sama sekali berbeda dengan pikiran sadar kita sehari-hari. Pikiran bawah sadar adalah sebuah dimensi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan ini bisa tembus ke masa depan atau bahkan mundur ke masa lalu. Dan pikiran bawah sadar kita juga menyimpan semua memori kehidupan, tidak hanya di kehidupan yang sekarang, tapi juga kehidupan leluhur-leluhur kita sebelum kita lahir, alias menyimpan semua memori past life kita sebelum kita reinkarnasi. Beberapa orang menyebut dimensi pikiran bawah sadar ini sebagai alam bawah sadar, sebab ini memang nampak sebagai alam lain yang sangat berbeda dengan realita yang kita pahami di dunia fisik kita. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai alam gaib, karena kemisteriusan pikiran bawah sadar ini sendiri. Kita bisa melakukan banyak hal di sini, tanpa terikat oleh batasan-batasan seperti di dunia 3D atau di dunia fisik kita. Kita juga bisa berkreasi sekreatif kita tanpa harus terikat norma-norma apapun, karena ini adalah dimensi yang bebas dan tanpa batas. Bahkan ini bisa menjadi jembatan bagi kita untuk mengakses pikiran bawah sadar orang lain juga. Hukum fisika seolah-olah tidak berlaku di dimensi ini, dan untuk bisa mengakses dimensi alam yang ini, kita membutuhkan perangkat dalam tubuh yang namanya otak. Jadi otak kita bisa saja dikatakan sebagai salah satu portal untuk terhubung dengan yang namanya dunia gaib. Dan pikiran bawah sadar ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat ilmiah, bukan hal klinik yang tidak nyata. Ilmu pengetahuan zaman sekarang pun sudah banyak mengeksplorasi potensi dan keajaiban dari pikiran bawah sadar ini. Uniknya, 80-90% kehidupan kita sehari-hari ternyata ditentukan oleh apa isi pikiran bawah sadar kita. Bahkan kalau kalian percaya dengan reinkarnasi dan adanya past life, maka kehidupan masa lampau atau past life itu juga turut berperan penting dalam menentukan karakter Anda di kehidupan yang sekarang. Diri Anda itu terbentuk dari apa-apa yang sudah Anda lewati di masa lalu. Namun, Anda yang sekarang menentukan bagaimana nasib dan karakter Anda di masa depan. Jadi, karakter diri Anda sekarang, nasib yang Anda alami sekarang, dan jalan hidup yang Anda tempuh sekarang, secara tidaklah sadar, ini bisa saja merupakan pengaruh dari kehidupan masa lalu Anda atau bahkan past life sebelum Anda bereinkarnasi. Bahkan dikatakan juga bahwa kita yang sekarang ini adalah karma dari kehidupan di masa lalu. Jika hidup kita sekarang baik, maka bisa jadi itu adalah buah dari karma-karma baik yang berhasil kita tanam di masa lalu. Demikian juga sebaliknya, jika jalan hidup kalian sekarang ini apes, bisa jadi itu adalah buah dari masa lalu yang dulunya sering menanam karma buruk dan tidak sempat dihentikan atau dirubah sebelum kalian meninggal. Membicarakan tentang reinkarnasi ini memang seru, karena pada dasarnya manusia itu mudah tertarik dengan hal-hal yang bersifat ajaib. Dan bagi peradaban kita,
kita, reinkarnasi adalah sesuatu yang ajaib. Sebenarnya tidak semua orang itu mengalami reinkarnasi. Ada juga sih yang tidak mengalaminya. Biasanya kalau Anda itu hasil reinkarnasi, Anda juga punya ketertarikan untuk mengetahui past life Anda sekarang. Tapi kalau Anda tidak ada reinkarnasi sebelumnya, Anda tidak akan pernah tertarik dengan topik-topik past life dan reinkarnasi, baik secara sadar maupun bawah sadar. Sebenarnya dengan mengetahui kita dulu reinkarnasi dari siapa, itu seru sih, karena kita akhirnya bisa mengakses keilmuan diri kita di masa lalu. Tapi di sisi lain juga punya sisi gelap. Ketika kita mengakses memori kehidupan kita di masa lalu, kita juga biasanya dihadapkan untuk menyelesaikan trauma-trauma atau karma-karma kita di masa lalu yang belum tuntas. Ini disebut juga sebagai karma past life. Apalagi jika karma atau trauma tersebut menyebar dalam satu DNA keluarga besar kita, ini menjadi apa yang kita sebut sebagai karma leluhur atau trauma antar generasi. Nah, jika Anda menyadarinya, Anda biasanya ditakdirkan untuk menjadi orang yang bertugas memutus siklus karma past life atau karma leluhur ini. Sebelum mengatasinya, ada baiknya kita lihat dulu sih ciri-ciri kalau Anda telah mengalami reinkarnasi. Apa saja ciri-cirinya? Kita lanjut ke part kedua. Kalau Anda mengalami tanda-tanda berikut ini, bisa jadi Anda adalah reinkarnasi dari kehidupan atau leluhur Anda di masa lalu. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, sering mengalami déjà vu. Déjà vu adalah keadaan di mana kita mengalami kejadian seperti sudah pernah kita alami sebelumnya, seolah-olah kita mengulang kembali kejadian yang sama. Déjà vu juga ada beberapa macam. Ada déjà vu yang terjadi di dunia nyata atau fisik, rasanya seperti kita sudah pernah mengalami kejadian tersebut sebelumnya. Ada juga yang mengalaminya di dunia mimpi, kemudian terulang di dunia nyata, seolah-olah mimpi kita itu menembus ke masa depan kita. Ada juga yang menjadi kenyataan itu hanya lokasi-lokasi yang pernah ada di mimpi Anda, tidak dengan kejadiannya. Ini juga termasuk ke dalam kategori déjà vu. Mengapa déjà vu ini bisa terjadi? Jika déjà vu terjadi dalam dunia fisik, bisa jadi itu adalah memori past life yang kejadiannya atau situasinya itu terulang persis di kehidupan sekarang. Sedangkan kalau déjà vu yang dari mimpi sendiri adalah representasi dari pikiran bawah sadar kita. Dan seperti yang saya jelaskan di bab pertama, pikiran bawah sadar itu dimensinya luas, bisa tembus ke masa depan ataupun ke masa lalu. 2. Memiliki fobia tertentu tapi tidak tahu sebabnya apa. Umumnya, kalau Anda takut sesuatu, Anda tahu sebabnya. Namun, jika Anda memiliki fobia atau ketakutan besar terhadap sesuatu, dan Anda tidak tahu penyebabnya apa, bisa jadi itu adalah hasil trauma dari past life Anda yang belum tuntas atau belum sembuh, yang terulang kembali di kehidupan Anda sekarang traumanya, dan menjadi fobia yang tidak jelas sebabnya apa. Dan fobia ini biasanya sudah ada sejak Anda kecil, sejak Anda nyambung diajak bicara oleh orang dewasa. 3. Memiliki skill atau keilmuan tertentu tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Pernah melihat fenomena anak kecil tiba-tiba bisa bicara banyak bahasa padahal tidak pernah mempelajarinya? Atau mungkin Anda pernah memiliki teman atau jangan-jangan ini diri Anda sendiri yang tiba-tiba bisa mengakses keilmuan atau skill tertentu tanpa mempelajarinya terlebih dahulu? Bisa jadi itu adalah keahlian, keilmuan, atau skill yang sudah fasih Anda pelajari di kehidupan lalu. 4. Merasa tidak dekat dengan orang tua. Orang yang reinkarnasi biasanya memiliki mindset yang jauh berbeda dengan orang tuanya. Ini menyebabkan mereka merasa tidak sejalan dengan orang tua mereka, sehingga mereka, meskipun mereka ini tinggal satu atap, tapi si anak merasa tidak dekat karena tidak atau kurang nyambung dengan orang tuanya. Bisa jadi si anak ini adalah hasil reinkarnasi leluhurnya yang sudah lebih maju soal mindset ketimbang orang tuanya, sehingga ia merasa ia tidak nyambung dan akhirnya tidak dekat secara emosional dengan kedua orang tuanya. Si anak biasanya cenderung memiliki dunianya sendiri yang jauh berbeda dengan kedua orang tuanya. 5. Cepat tanggap dan punya kemampuan di atas rata-rata. Orang yang merupakan hasil reinkarnasi biasanya cepat tanggap dalam menyelesaikan suatu perkara atau mengerjakan sesuatu. Mereka seolah-olah sudah tahu harus berbuat apa, dan mereka seolah-olah sudah terbiasa atau sudah terlatih dalam menangani atau menghadapi kehidupan. Sehingga mereka lebih cepat beradaptasi dan biasanya lebih bisa atau punya kemampuan yang lebih baik soal kehidupan dibandingkan dengan orang-orang lain seumurannya. 6. Suka topik seputar spiritual, filosofi, sains, semesta, dan budaya.
Banyak orang yang mulai menyadari dirinya adalah reinkarnasi ketika sudah mengalami kebangkitan spiritual. Ketika Anda mengalami kebangkitan spiritual, secara ajaib Anda jadi suka mendalami topik-topik tentang filosofi, sains, spiritual, semesta, kosmologi, dan kebudayaan atau sejarah. Ini wajar karena semakin banyak Anda bereinkarnasi, maka ruh Anda semakin banyak mempelajari banyak hal. Informasi dalam DNA Anda semakin kaya dan ini membuat Anda tertarik serta mudah memahami hal-hal seperti di atas. Ini biasanya menjadi konsumsi orang bijak yang usianya tua dan matang. Tapi walaupun Anda masih muda, Anda tetap suka dan nyambung dengan topik-topik ini, sebab ruh Anda sudah banyak belajar. 7. Suka dengan pembicaraan mendalam dan tidak suka pembicaraan yang dangkal. Anda biasanya tidak menyukai pembicaraan dangkal yang hanya seputar membicarakan gosip, rumor, atau kesalahan orang lain. Anda justru suka dengan tipe-tipe pembicaraan yang mendalam yang membuat Anda semakin terasa pengetahuannya. Anda menyukai pembicaraan dari hati ke hati dan suka sekali mengeksplorasi pikiran terdalam lawan bicara Anda. Selain itu, Anda juga suka mendalami pembicaraan yang terkait dengan kesemestaan, perjalanan hidup, spiritual, dan kebijaksanaan diri. 8. Karismatik dan disegani orang lain saat ketemu. Karismatik dan disegani ini tidak selalu Anda dapatkan sejak kecil. Ada juga yang sisi karismatik dan diseganinya ini baru muncul ketika Anda beranjak dewasa. Ini tidak masalah karena memang karismatik dan disegani adalah buah dari begitu banyaknya perjalanan hidup yang sudah Anda lalui, yang mana ini membentuk karakter Anda dari dalam dan siap dibuka semua ketika Anda sudah memasuki usia yang dirasa matang. Tapi ada juga sih anak yang terlihat karismatik sejak kecil. Biasanya bisa ditandai dengan cara bicaranya yang cenderung memimpin anak-anak lain seusianya dengan tegas, atau bisa terlihat dari sikap anak tersebut yang lembut namun berkarisma. Seolah-olah dia adalah anak seorang raja atau bangsawan yang telah khatam menamatkan pendidikan etika selama bertahun-tahun. 9. Memiliki empati yang sangat tinggi. Orang yang sering bereinkarnasi juga biasanya terlahir kembali sebagai seorang empat. Dia mewarisi sifat empat ini karena hasil pembelajaran dia di masa lalu. Bisa jadi di kehidupan yang sebelumnya dia adalah orang jahat dan ia menyadarinya di saat-saat genting menjelang kematian sehingga ia tidak punya kesempatan untuk berubah. Di kelahiran berikutnya dia pun terlahir sebagai seorang empat. Empat artinya orang yang memiliki empati yang sangat tinggi dan peka sekali dengan energi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bakat empat di kehidupan yang sekarang juga bisa jadi adalah buah dari pembelajaran hidup Anda di masa lalu. Empat adalah bakat yang sangat berharga, karena dengan bisa merasakan energi orang-orang di sekitar Anda juga biasanya memiliki kreativitas yang sangat besar dan dibarengi dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Jika empat menyadari jati dirinya, maka ia akan menjadi orang yang sangat luar biasa besar di kehidupan yang sekarang. Bahkan kebesaran empati dan kebaikan hatinya ini bisa jadi memberikan dampak yang sangat besar di kehidupan yang sekarang. 10. Berjiwa tua atau old soul. Jiwa tua atau old soul adalah istilah untuk menggambarkan anak-anak muda yang memiliki pemikiran yang tua dan bijaksana, seolah-olah dia adalah orang tua yang kenyang dengan asam garam kehidupan dan sedang terperangkap dalam tubuh seorang anak muda. Kenapa di zaman sekarang ini banyak sekali anak muda yang berjiwa tua? Bisa jadi mereka adalah hasil reinkarnasi berulang-ulang dan sudah banyak belajar tentang yang namanya kehidupan. Dan semua pelajaran ini tersimpan di pikiran bawah sadar dan DNA dia, sehingga ini membentuk karakter yang unik. Tubuhnya ini masih muda, tapi jiwanya sudah tua dan bijaksana. Nah, itu tadi 10 ciri umum orang yang mengalami reinkarnasi. Apakah kalian juga memiliki ciri-cirinya? Kira-kira kalian penasaran gak sih dulunya reinkarnasi dari siapa? Jika penasaran, mungkin online kelas minggu ini bakalan cocok untuk membantu kalian mencari tahu siapa kehidupan kalian di masa lalu. Dan karma apa saja sih yang belum tuntas yang masih terbawa di kehidupan sekarang. Terutama karma atau trauma leluhur yang menyebar dalam satu keluarga yang menjadi karma leluhur atau trauma antar generasi. Di online kelas besok kita akan belajar mengeksplorasinya dan menyembuhkannya. Apakah kalian siap untuk memasuki babak baru dalam kehidupan untuk menjadi pemutus siklus karma dalam keluarga kalian? Baca deskripsi video untuk mendaftarkan diri kalian di online kelas sekarang juga. Tahun 2024 dan seterusnya sedang terjadi penuntasan karma besar-besaran. Jika Anda terlahir dari keluarga yang mengalami banyak kasus KDRT, banyak terjadi perselingkuhan dan perceraian
kalian dalam keluarga mengalami kemiskinan generatif dan banyak anggota keluarga yang terjebak dalam hubungan toksik dengan pasangan, lalu Anda merasa ini ada sesuatu yang salah dalam garis keluarga dan merasa harus memperbaikinya, maka bisa jadi Anda adalah yang terpilih untuk menghentikan karma-karma leluhur ini. Ketika Anda berhasil menghentikan siklus karma leluhur ini, maka Anda tidak hanya menyelamatkan generasi selanjutnya, tapi Anda juga bisa meningkatkan kesadaran spiritual dan semakin mengenali diri sejati. Anda juga semakin mudah mengakses ilmu dan bakat leluhur lainnya yang sangat powerful, yang selama ini tertutup oleh karma-karma. Jika kalian punya panggilan yang sama untuk memutuskan siklus karma leluhur dalam keluarga dan kembali kepada leluhur kalian yang suci dan agung, maka online kelas ini cocok untuk Anda ikuti. Di online kelas besok, kita akan belajar mengidentifikasi dan menghentikan pola karma leluhur dalam keluarga, menyembuhkan trauma antar generasi, dan mengakses DNA leluhur agung yang belum terbuka. Sayangnya, online kelas ini belum tentu saya buka kembali. Jadi mumpung ada, daftarkan diri kalian sekarang karena seat sangat terbatas. Cek deskripsi video untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya.